Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita, duduk tenang di rumah masing-masing, kita akan datang kepada Tuhan. Sebelum beribadah, Loso akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang akan menghantar kita pada ibadah pada pagi hari ini. Loso akan ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari kita akan bersama-sama berdiri. Ibadah pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setianya, kemurahannya melimpah atas setiap kita. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur buat kemurahan Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Kalau kami diizinkan Tuhan di rumah kami masing-masing menyatukan hati kami beribadah kepada Tuhan saat ini, itu semua karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan ingin senantiasa mendengar kami memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami sangat rindu Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan kami di rumah kami masing-masing, biarlah kami boleh tetap belajar firman Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk memuji Engkau dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami akan mengagungkan Tuhan. Kami akan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami pada hari ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita kecil dan lemah. Untuk itu mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
sukacita, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Mari semua anak-anak tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini dengan langkah tegap di tempat kita masing-masing. Yuk kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanku sepanjang hidup. Sekali lagi kita nyanyikan ya bersama-sama. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Yeay. Sekarang kita mau mengikut Yesus. Anak-anak, bagaimana mengikut Yesus? Apakah karena orang tua? Apa karena teman? Gimana anak-anak mengikut Yesus karena apa? Nah, kita menyanyikan lagu mengikut Yesus karena kita mengikut Yesus, Tuhan sendiri yang mengasihi kita duluan. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagu mengikut Yesus. Kita nyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi cinta, 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 cinta Tuhan. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Kita mau mengikuti Yesus karena itu adalah keputusan kita. Sekarang biarlah lagu ini menjadi komitmen bagi kita. Kita mau nyanyikan lagu sepenuh hati mengikut Yesus. Mari kita nyanyikan lagu mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi kita nyanyikan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Sekali lagi, no turning back, no turning back, no turning back. Nah anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak duduk dulu, sekarang kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus memberi pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk Lause Tuti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Wow, Lause sangat bangga sama kalian. Meskipun kalian ada di rumah, Lause sangat yakin kalian bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Sama seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa bukan karena siapa-siapa kita mengikut Tuhan, tetapi karena Tuhan memilih kita, Tuhan menentukan kita, Tuhan mengizinkan kita, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mengikut Dia. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalian boleh siapkan Alkitab di rumah kalian masing-masing. Sama seperti Lause, di hadapan Lause juga ada Alkitab. Kita akan buka dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayat pertama sampai ayat ke-31. Nanti kalian di rumah masing-masing akan membaca lebih lengkap. Nah, sambil Lause akan menyampaikan firman Tuhan, kalian perhatikan ayat firman Tuhan dengan baik-baik. Nah, sebelumnya Lause mau bertanya, masih ingat cerita minggu lalu? Betul, minggu lalu adalah sebuah kisah yang sangat mengharukan, di mana seseorang diubahkan oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita juga akan mengenal seseorang yang mengikut Tuhan, oleh karena Tuhan begitu mengasihi dia. Kalian mau tahu siapa dia? Mari kita akan lihat bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai ke-31, judulnya adalah diberikan oleh LAI sebagai berikut, Saulus bertobat. Mungkin kalian ada yang pernah mendengar kisah daripada Saulus. Siapa sih Saulus itu? Ya, Saulus adalah seorang yang lahir di kota Tarsus, tetapi dibesarkan di Yerusalem. Dia adalah seorang yang sangat cerdas. Dia belajar kepada seorang guru besar yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Gamaliel. Pada masa mudanya, Saulus juga pernah ada dalam peristiwa ketika Stefanus mati dirajam. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 mengatakan demikian. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dari sejak muda Saulus tahu pasti ada begitu anak Tuhan, ada banyak pengikut Tuhan yang setia kepada Tuhan. Di dalam bacaan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ini kita mendengar sebuah kisah, yaitu bahwa pada saat itu disampaikan Saulus berkobar-kobar hatinya hendak mencari, menangkap, bahkan memenjarakan para pengikut Tuhan. Kalau itu disampaikan pada hari ini, itu adalah siapa sih pengikut Tuhan? Itu adalah Lause dan anak-anak. Nah, kita tidak ada pada masa itu, tetapi Lause bisa membayangkan ada seorang yang begitu berkobar-kobar hatinya ingin menangkap setiap pengikut Tuhan. Apa yang kalian lakukan? Mungkin ada yang ketakutan, mungkin ada yang bersembunyi, atau mungkin memiliki kode-kode tertentu sebagai sebuah bahasa bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa mereka bisa mengetahui apa yang kita bicarakan. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Nah, pada kisah berikutnya dikatakan bahwa
Saulus memberanikan diri meminta surat kepada imam besar di Yerusalem. Dengan bekal itu dia pergi kota Damsyik dengan satu tujuan, menangkap para pengikut Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan berkobar-kobar dengan semangat yang luar biasa, Saulus mulai berjalan menuju kota Damsyik dengan beberapa temannya. Tetapi ada sebuah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh Saulus, yaitu di dalam perjalanannya kota Damsyik, ketika masih di setengah perjalanan, ada sebuah sinar yang begitu dahsyat yang membuat dia akhirnya tersungkur dan dia tidak bisa tahu itu adalah siapa. Kemudian dengan jelas dia mendengar suara yang mengatakan demikian, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus mencoba melihat sekeliling, siapakah yang dimaksudkan? Hanya dialah yang jelas mendengar suara itu. Lalu Saulus berkata, "Engkau siapa?" Dan suara itu mengatakan dengan jelas, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu." Saulus sangat terkejut. Saulus tidak menyangka dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang begitu banyak pengikut yang setia kepada dia. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan saat itulah kehidupan Saulus mengalami perubahan. Ketika Saulus berusaha bangun, ternyata dia tidak bisa melihat. Akhirnya dengan bantuan teman-temannya, Saulus pergi ke kota Damsyik. Selama 3 hari, Saulus tidak makan, tidak minum. Saulus buta pada waktu itu, tidak bisa melihat apapun. Dan teman-temannya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap Saulus. Kemudian ada seorang tokoh lagi yang bernama Ananias. Dia juga seorang pengikut Tuhan yang setia. Dalam sebuah penglihatan, Tuhan menyampaikan sebuah pesan kepada Ananias seperti ini. "Ananias, pergilah kepada Saulus, karena dia adalah orang yang akan kupilih untuk memberitakan namaku." Tentunya Ananias berpikir panjang. Pergi kepada Saulus, bagaimana mungkin? Sedangkan beberapa waktu sebelumnya, Ananias sangat jelas mendengar bagaimana Saulus berkobar-kobar hatinya untuk menangkap para pengikut Tuhan. Tentu Ananias sangat ketakutan. Lalu dia bertanya, "Tuhan, telah aku dengar bahwa orang itu telah menangkap para pengikutmu. Bagaimana mungkin aku bertemu dengan dia?" Lalu Tuhan mengatakan, "Ananias, dia adalah orang yang akan kupilih untuk memberitakan namaku kepada setiap bangsa." Akhirnya Ananias dengan petunjuk Tuhan, dia mengikuti suara Tuhan yang menuntun dia kepada Saulus yang saat itu ada di rumah seorang yang bernama Yudas di sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus. Ketika Ananias sampai di tempat itu, dia menumpangkan tangannya kepada Saulus dan mengatakan, "Saudaraku, Tuhan mengasihimu. Saudaraku, Tuhan ingin engkau menjadi alat di tangannya." Seketika itu juga anak-anak tahu apa yang terjadi? Ya, Alkitab mencatat dengan sangat jelas sesuatu seperti selaput keluar dari matanya. Dan ketika itulah Saulus bisa melihat lagi. Sekarang Saulus menjadi orang yang sangat berbeda. Dia bukan lagi mengejar pengikut Tuhan untuk ditangkap ataupun dipenjarakan. Tetapi sekarang dia seorang pengikut Tuhan yang setia. Saulus berani menyampaikan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus, Anak Allah, Sang Mesias yang telah memberikan hidupnya, mati di kayu salib, bangkit dan hidup bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Ketika Saulus berkhotbah di berbagai tempat, ternyata ada juga orang-orang yang tidak suka akan Saulus dan mereka sedang menyusun rencana. Mereka menempatkan beberapa orang berjaga di pintu gerbang supaya mereka bisa menangkap Saulus seandainya Saulus meninggalkan kota itu. Ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah.
Beberapa para pengikut Tuhan dan murid-murid pada waktu itu memiliki sebuah rencana yang diberikan oleh Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Mereka berusaha menolong Saulus. Pada tengah malam, Saulus ditempatkan dalam sebuah keranjang dan diturunkan dari sebuah rumah sehingga dia bisa melewati pintu gerbang kota dan orang tidak bisa mengejar dia. Kisah ini ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai 31. Di banyak Kisah Para Rasul disampaikan juga bagaimana berikutnya Saulus menjadi seorang pembicara, seorang pengikut Tuhan yang setia. Ada harga yang harus dibayar oleh Paulus, yang artinya namanya itu di dalam bahasa lain disebut sebagai Paulus. Kadang-kadang dia harus menghadapi para penolak yang berusaha untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang Saulus harus mengalami juga badai ataupun menghadapi para penentang pada waktu itu. Tetapi Saulus tahu satu kebenaran, bahwa Tuhan memanggil Saulus dengan rencana yang indah, yaitu menjadikan Saulus sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan, untuk menyamartakan kepada banyak orang bahwa Yesus mengasihi dia. Ketika dia berusaha menangkap para pengikut Tuhan, justru Tuhan menangkap Saulus dan menjadikannya sebagai alat di tangan Tuhan. Sehingga banyak tulisan Paulus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita hari ini juga akan belajar satu hal. Mungkin hari itu yang dihadapi oleh Saulus berbeda dengan kondisi kita saat ini. Saulus membayar harga yang cukup mahal, bukan dengan uang, bukan dengan hartanya, tetapi juga dengan taruhan nyawanya ketika dia menjadi seorang pengikut Tuhan. Tapi Saulus tahu satu hal, bahwa Allah jauh mengasihi dia, bahwa Allah telah berkorban bagi dia dan mati di kayu salib bagi dia dan bangkit untuk dia. Sebab itu Saulus tetap dengan keyakinannya mengikut Tuhan sepanjang hidupnya. Hari ini kita akan belajar beberapa hal dari kehidupan Saulus pada hari ini. Sama seperti Saulus dipanggil oleh Tuhan, kita juga setiap anak-anak juga dipanggil oleh Tuhan untuk merespon panggilannya. Kalau kita hari ini mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang sudah mati bagiku, Engkau adalah Allah yang berkorban bagiku dan menyelamatkan hidupku, aku mau menjadi pengikut-Mu. Tuhan tentu sangat senang. Sama seperti Saulus meresponi panggilan Tuhan, hari ini juga jika ada di antara anak yang meresponi panggilan Tuhan, jangan pernah undur. Sama seperti pujian tadi, ya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, bahkan no turning back, artinya tidak akan pernah mundur. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin situasi anak-anak saat yang dihadapi anak saat ini juga berat, ya. Kalian harus tinggal di rumah, kalian tidak bisa beraktivitas, tetapi Tuhan punya maksud yang baik. Kalau kita diberi kesempatan begitu banyak waktu tinggal di rumah oleh karena kondisi saat ini, oleh karena penyebaran atau wabah virus corona, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memakai setiap kita menjadi alat di tangannya. Gunakan waktu yang ada di rumah. Sekalipun kita tidak berhimpun di gereja, tidak bersama dengan teman-teman, Tuhan punya waktu yang cukup banyak bagi kita untuk tekun dengar firman Tuhan dan juga kita mengingat kembali kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Allah memilih Saulus untuk menjadi alatnya, untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang. Kita juga dipilih Tuhan menjadi alatnya. Kita tidak tahu, tetapi saat ini kita percaya, kita bisa meresponi kasih Allah karena Tuhan memanggil masing-masing kita. Apakah nanti besarnya kita jadi seorang dokter, seorang guru, insinyur atau apapun itu, dalam kesempatan yang ada, kalau kita sudah memutuskan menjadi pengikut Tuhan, biarlah kita dipakai dengan profesi kita dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar bahwa Saulus juga membayar harga yang cukup mahal dengan taruhan nyawanya. Mungkin kita tidak sama seperti Saulus saat ini di dalam kisah ini, di mana dia harus bertarung dengan nyawanya. Tetapi saat ini adalah waktu yang baik sebagai para pengikut Tuhan mengikuti apa yang Tuhan inginkan, baik melalui firman Tuhan maupun melalui himbauan daripada pemerintah
ketika kita dalam situasi sekarang ini. Sebab itu anak-anak, biarlah pada pagi hari ini kita akan belajar untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Sebagai penutup, Laus akan membawa kita bersama-sama membuka di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangka dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Biarlah nanti anak-anak di rumah akan membaca ayat ini sekali lagi. Kalau boleh, Laus akan berikan challenge kepada kalian. Ini menjadi sebuah ayat hafalan bagi kita. Kalian di rumah belajar dengan gerakannya bersama papa, mama, atau adik-adik, atau kakak kalian, lalu kalian bikin videonya. Nah, itu akan jadi proyek kita minggu ini. Jadi Laus ulangi lagi ya, dari Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Laus sangat senang seminggu ke depan biar ini akan menjadi sebuah ayat yang akan menolong kita tentang siapakah kita. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Bila kita belajar untuk setia dan tak akan pernah lagi mangkir, tidak akan pernah lagi mundur dari panggilan kita menjadi murid Tuhan. Ingat ya, kita akan bersama-sama mengerjakan proyek ini. Nanti kalau videonya sudah selesai, kalian boleh kirimkan kepada setiap pelosok masing-masing. Oke, nah hari ini kita belajar. Pertama tadi apa? Bahwa Tuhan memanggil setiap orang sesuai dengan rencananya. Yaitu supaya setiap kita memberitakan kabar baik. Yesus mengasihi setiap kita. Yang kedua, kita juga belajar supaya kita berani membayar harga ketika menjadi pengikut Tuhan dalam situasi apapun. Apakah anak-anak siap menjadi pengikut Tuhan yang setia? Puji Tuhan. Kalau kalian siap, sekarang tundukkan kepala, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh tergugah Tuhan ketika mendengar kisah bagaimana Tuhan boleh mengubahkan kehidupan Saulus. Yang dulunya membenci Tuhan tetapi akhirnya dia diubahkan menjadi seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Oleh karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dalam kehidupannya. Kami juga yakin Tuhan punya rencana atas setiap kami. Jika Engkau izinkan kami punya banyak waktu di rumah saat ini ya Tuhan. Bila kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Ketika kami berdoa, kami juga diingatkan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang telah dipilih Tuhan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tuhan bantulah kami untuk kami mematuhi perintah Papa dan Mama kami. Dan kami pun juga belajar untuk taat, untuk setia kepada Tuhan dalam setiap hari yang kami lewati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, minggu depan sama seperti hari ini kita akan ibadah di rumah kita masing-masing. God bless you.